Dalam berinvestasi properti kita harus mengetahui dulu jenis-jenis properti dan mempelajari kelebihan serta kekurangan properti tersebut. Karena properti itu bermacam-macam. Sebelum berinvestasi kita harus menentukan properti mana yang akan dipilih agar sesuai dengan kebutuhan. Sebabnya dalam investasi properti ini kita harus memperhatikan jangka panjangnya, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Berikut ini akan dibahas jenis properti yang menguntungkan untuk dijadikan investasi jangka panjang. Investasi tanah. Dalam jangka panjang membeli tanah dapat memberikan hasil yang maksimal, karena harga tanah setiap tahunnya akan terus meningkat. Namun gitu membeli tanah ini sangat sulit jika kita hendak mengambil keuntungan dalam jangka pendek. Karena tanah sulit digunakan untuk usaha seperti dikontrakan, sehingga kita tidak bisa mendapatkan manfaat tambahan dalam berinvestasi. Selain itu tanah juga sulit jika akan dijadikan agunan ke bank, karena umumnya untuk agunan bank itu harus terdapat bangunannya. Tetapi yang menjadi kelebihannya selain harganya cepat naik dan harga beli yang terjangkau, investasi membeli tanah ini tidak memerlukan perawatan sama sekali, tidak perlu asuransi atau sejenisnya. Anda cukup membeli dan simpan, maka dalam 5-10 tahun ke depan harga jualnya akan naik drastis. Investasi apartemen. Berbeda dengan tanah, selain untuk berinvestasi, apartemen juga bisa menghasilkan keuntungan tambahan untuk pemiliknya. Apartemen ini di kota-kota besar sangat dibutuhkan, sehingga kita bisa menyewakan dan mendapatkan penghasilan setiap bulannya, sehingga nilai investasinya bertambah. Namun begitu bukan berarti dengan investasi membeli apartemen tidak ada kekurangannya. Salah satu kekurangannya adalah harga investasi yang sudah tinggi, dan karena disewakan maka Anda akan memerlukan biaya untuk perawatan dan waktu untuk menjalankannya. Selain itu juga harga apartemen ini juga mengalami penyusutan setiap tahunnya. Investasi rumah atau bangunan. Berbeda lagi jika kita membeli rumah atau bangunan untuk berinvestasi. Kelebihannya kita bisa sambil mengambil keuntungan layaknya apartemen dan kenaikan harga tiap tahunnya juga terjaga, walaupun masih relatif kecil jika dibandingkan dengan tanah. Dan bangunan juga bisa dijadikan agunan untuk pinjaman ke bank. Tapi seperti apartemen, membeli bangunan berarti Anda harus sediakan biaya perawatan seperti untuk pembayaran surat-surat tahunan seperti pajak tahunan, dan juga biaya bulanan jika bangunan tersebut disewakan, dan lain-lain. Satu hal yang tidak dimiliki jenis properti yang lainnya adalah rumah atau bangunan ini akan sangat mudah jika kita hendak menjualnya kembali. Demikian di atas jenis-jenis properti serta kelebihan dan kekurangannya untuk dijadikan investasi. Kita tentunya harus mempertimbangkan secara matang properti mana yang sesuai dengan keperluan, agar tidak terjadi kesalahan dalam berinvestasi.